Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabar semuanya? Berapa banyak dari kalian siap buat beribadah hari ini? Tapi sebelum kita beribadah hari ini, ada beberapa informasi yang perlu teman-teman simak. Teman-teman, kita punya kebaktian on-site Gilgal Teens di Gilgal Center, yaitu 4 kali jam kebaktian. Jam 9, jam 11, jam 1, dan jam 3 sore. Aku mau encourage teman-teman untuk bisa hadir untuk beribadah secara on-site di Gilgal Center. Tapi kalau teman-teman berhalang untuk hadir, teman-teman juga bisa mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube Gilgal Tiwayu. Dan selanjutnya, aku juga mau ajak teman-teman untuk kita bisa membawa persembahan kepada Tuhan. Again, waktu kita membawa persembahan kepada Tuhan, ini bentuk rasa syukur kita pada Tuhan. Bukan karena Tuhan butuh uang kita, tapi karena kita mau bersyukur, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Teman-teman, ada fasilitas QRIS yang teman-teman bisa pakai, dan teman-teman bisa screenshot di layar ini, dan kita bisa berikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk kita selama beribadah, untuk kita bisa menerapkan apa yang jadi kelas rules kita sama-sama. FAR, F-A-R, Focus, Active, and Respect. Aku berdoa, aku mau ajak teman-teman semua, waktu kita beribadah sama-sama, kita fokus, jangan sambil main game, jangan sambil buat yang lain, karena kita mau fokus beribadah kepada Tuhan. Dan aku juga mau ajak buat kita bisa aktif sama-sama, untuk kita bisa ikut praise and worship. Jangan cuma ditontonin, ini bukan konser, tapi karena kita mau memuji, menyembah Tuhan, kita kasih pujian yang terbaik kepada Tuhan. Nah, aku mau ajak kita respect hadirat Tuhan sama-sama, karena aku percaya walaupun secara online, hadirat Tuhan tetap ada di tempat dimanapun teman-teman berada. So, are you guys ready? Kita mau mulai ibadah kita hari ini, and enjoy the service. Hello Tiwayu, welcome to church. It's so good to see you today. Yang semangat untuk memuji Tuhan, let's praise Him together. Come on. From the start you loved me. You saw who I could be. So you gave your life to save my soul. Now I'm
beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Kau begitu luar biasa Tuhan. Tuhan kita begitu dahsyat dan hebat. Amin teman-teman. 1, 2, 3, go. Yang percaya kalau Tuhan kita luar biasa, let's clap our hands together. Biar Tuhan selalu menjadi pusat kehidupan kami, Tuhan. You are the center of it all. Kami datang Tuhan hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman semua dimanapun kita berada, let's worship Him. Angkat tanganmu, naikkan pujian kita buat Tuhan sama-sama. Thank you Jesus. Come on church.
Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always fit. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Come on, church. Jesus be the center of my life. Katakan sama-sama. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Katakan sama-sama. Come on, church. Come on. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, panggil namanya Yesus. Come on, katakan sama-sama, say Jesus. 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 From my heart to the heavens.
worship Him. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. You are the center of it all. Kaulah pusat segalanya Tuhan. Tiada yang lain. We worship you, oh God. Kaulah pusat kehidupan kami Tuhan. It's all about you. It's only about you, Jesus. We love you so much, Lord. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Come on, sing it together, church. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Call upon the name of Jesus. Nama yang menguatkan hanya nama Yesus, yang dapat memberikan kita jawaban. Tiada yang lebih baik dari Engkau, Tuhan. Tiada yang lebih layak dari Engkau, Yesus. Tuhan, ajar kami untuk menjadikan Tuhan pusat dari hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, Tuhan. We are excited di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well dimanapun teman-teman berada. Semuanya siap dengar firman Tuhan. Dan aku mau undang buat kita duduk yang baik, sit upright. Kita mau sama-sama fokus dengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul, beribadah dengan baik. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami. Supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus sertai kami, biar kami bisa mengerti firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Di sekolah, aku pernah ada satu kejadian waktu di kelas, semua lagi belajar, tahu-tahu temen aku di sebelah kayak dia resah sendiri, mukanya pucat, waktu dipegang anget, dia bilang pusing, dia bilang enak, nggak enak, dan secara refleks, aku bilang sama guru, my homeroom teacher, kalau teman aku sakit nih. Teman aku sakit dan aku tahu apa yang dia butuhkan adalah untuk dia bisa segera dibawa ke UKS atau school hospital. Nah, di school hospital, di UKS itu, dia mendapatkan treatment, dia berbaring, terus dicek ada dokter yang jaga, ini anak kenapa, dikasih obat, dikasih sesuatu untuk bisa meringankan sakitnya dia, dan dia feel better. Habis itu dia pulang, ya masih mesti ke dokter sih, tapi dia seenggaknya waktu dia di sekolah, sambil nunggu dijemput pulang, dia feel better dari kondisinya tadi waktu di kelas. So, dalam hidup, waktu kita ngelihat ada orang-orang sekitar kita, mereka pasti kita secara refleks ya teman-teman ya. Aku lihat teman aku sakit, oh dia butuh ditolong nih. Dia butuh untuk bisa masuk ke UKS, masuk ke school hospital. Nah, ini kan ngomong tentang sekolah. Tapi berapa banyak dalam kehidupan kita pernah melihat ada orang-orang yang mereka butuh sesuatu. Kita bisa tolong. Mereka butuh untuk bisa, ada yang ngajarin mereka untuk ujian, kita bisa tolong. Mereka butuh untuk bisa didengerin, curhat, kita bisa dengar bantu curhat. Tapi ada kalanya apa yang kita bisa lakukan kepada orang-orang itu terbatas. Kenapa? Karena kita manusia yang terbatas dan apa yang menjadi pertolongan kita itu juga terbatas. Tapi berapa banyak daripada kita tahu dan mengerti kalau kita
butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita butuh ada orang yang menjadi sumber kita. Kita butuh ada seorang pribadi atau sesuatu yang kita bisa andalkan, seseorang atau pribadi yang bisa kita menolong kita, yaitu adalah Tuhan Yesus. So, kalau kita aja dalam kehidupan kita butuh Tuhan Yesus, apalagi orang-orang yang sekitar kita. So, penting banget buat kita juga bisa meng-offer atau kita juga bisa memperkenalkan Yesus kepada orang-orang sekitar kita karena mereka butuh Yesus dalam kehidupan mereka. Karena di luar Tuhan tidak bisa kita berbuat apapun. Sama seperti tadi waktu aku tolong teman aku yang sakit bawah ke UKS, butuh pertolongan, kita pun juga karena kalau kita melihat ada orang-orang sekitar kita belum kenal Yesus dan hidup mereka butuh Yesus, kita pun juga bisa menjadi agent-agentnya untuk bisa membawa kabar baik, untuk bisa memperkenalkan Yesus kepada teman-teman kita. So, maka dari itu, aku mau ajak teman-teman, bukan hanya kita beribadah kepada Tuhan Yesus, bukan hanya kita mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan Yesus, tapi kita pun juga menjadi agent-agentnya Tuhan Yesus untuk bisa orang-orang semakin banyak mereka mengenal Tuhan Yesus. Keluarga kita, teman-teman kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka butuh untuk dengar tentang Tuhan Yesus. So, let's share about Jesus to them. Mungkin beberapa dari teman-teman kayak, nggak mau. Aku orangnya introvert, aku orangnya pemalu, aku orangnya nggak pintar ngomong. Hey, untuk kita bisa share tentang kebaikan Yesus, untuk kita bisa share tentang Yesus kepada orang-orang sekitar kita, ada kok step-stepsnya. Enggak selalu kita bilang, ayo bertobat. Kalau enggak nanti kamu masuk neraka. Enggak, itu serem banget kalau kayak gitu. Tapi aku hari ini mau share pada teman-teman, how to share about Jesus to others. Untuk kepada teman-teman kita, kepada keluarga-keluarga kita. Kenapa? Karena mereka butuh dengar kabar baik. So there's 3 steps yang aku mau share teman-teman, how to share about Jesus to other people. Yang pertama adalah start with prayer. Start with prayer. Waktu kita mau cerita mengenai Tuhan Yesus pada orang-orang sekitar kita perlu mulai berdoa. Doanya apa? Kita doa minta hikmat Tuhan. Bagaimana cara ngomong yang baik, bagaimana cara ngomongnya yang tepat, yang relevan, yang nyambung, nggak yang kayak orang lihat kita aneh, tapi orang melihat kita enak aja buat kita bisa ngobrol sama mereka. Dan juga kita perlu doa, kita minta kata-kata bijaksana, kata-kata yang baik. Tuhan, aku minta ada kosakata yang baik, yang simple, di mana orang bisa ngerti, orang bisa terima dengan baik. Kita perlu doakan itu. Dan kita doa, kita minta ada urapan Tuhan, ada kuasa. Jadi waktu kita cerita sesuatu, bukan cuma sekadar informasi yang dimana teman atau keluarga kita dengar, tapi ada kuasa Tuhan yang sanggup bekerja lewat apa yang kita omongin sehingga orang bisa ngalamin Tuhan, bisa ngalamin sesuatu yang berbeda dalam kehidupan mereka, yaitu adalah Roh Kudus. So, start with prayer. Kita doa, minta sama Tuhan. Yang kedua, setelah kita berdoa, yang kedua adalah share your experience, not theory. Kita menceritakan apa yang jadi pengalaman kita, bukan teori saja. Nah, di part ini kita bisa pakai dengan cara kita ngobrol sama teman-teman kita atau juga dengan keluarga kita. Nah, tipsnya adalah kayak gini teman-teman. Waktu kita mau cerita tentang Yesus, jangan cerita langsung ke Yesusnya, tapi kita cerita apa yang kita alami dari Yesus. Nah, itu kita bisa mulai dengan ngobrol teman-teman. Contoh, misalkan kita tanya, apa kabar? How are you? How's life? Gimana sekolah? Gimana gimana? I don't know. Ngobrol tentang life, ngobrol tentang sekolah, ngobrol tentang hobi, ngobrol tentang liburan, ngobrol aja dulu. Lalu waktu mereka bisa cerita sesuatu, cerita aja, ngobrol santai. Kita bisa cerita kayak gini, hey, aku mau cerita sesuatu. Kemarin, ini contoh ya. Kemarin tuh waktu aku lagi sakit, itu rasanya nggak enak banget, lagi di tengah-tengah liburan. Nah, lagi sakit, tengah-tengah liburan kan nggak happy banget ya. Maksudnya liburan mau happy-happy, ini sakit. Ya namanya lagi liburan, pasti kan dokter
beda sama dokter di rumah ya lagi liburan. Tapi wah di situ aku udah panik. Tapi nggak tahu gimana dalam hati bilang gini, tenang, ada Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. And then I pray, Tuhan Yesus, aku lagi liburan, pengen enjoy. Tapi sekarang aku lagi sakit, aku minta bilur Yesus, aku disembuhkan, kesembuhan mengalir. Dan waktu aku doa kayak gitu, out of nowhere, 1-2 jam setelah itu, aku langsung lebih enak dan sembuh dan enak. Wah Tuhan luar biasa, benar-benar aku ditolong waktu lagi liburan, sakit, tapi aku jadi sehat lagi. Kita bisa share kayak gitu teman-teman. Share your experience, not theory. Bukan kita bilang, tahu gak, Yesus tuh bisa menyembuhkan. Kata firman Tuhan, Yesus bisa menyembuhkan. Jadi kalau kamu sakit, kamu doa sama minta Tuhan Yesus. Itu namanya teori. Tapi kalau experience, kita cerita tentang experience kita. Lagi contoh, share your experience gimana? Misalkan lagi ngobrol sama temen lah ya. Ngobrol sama temen, bisa ada yang ngobrol, aduh, gue capek banget nih, nilaiku jelek terus. Udah belajar, udah jungkir balik, udah ngeles, udah ini tetap aja nilainya nggak satisfying. Di sini, ini paling gampang buat kita bisa masuk dan cerita. Kita bisa cerita, hey, aku pun juga ngalamin belajar dan nilainya tidak memuaskan. Tapi once I know kalau Tuhan Yesus yang kasih kepintaran, Tuhan Yesus yang kasih otak, I pray, aku doa, aku ya tapi tetap ya mau doa tapi tetap belajar yang terbaik. Habis itu aku doa sama Tuhan, minta kepintaran biar aku bisa mengerjakan dengan baik soal-soalnya besok. In Jesus name, amin. And miraculously besok aku bisa kerjain dan nilainya satisfying. Itu kalau bukan karena Tuhan yang tolong, nggak ngerti lagi deh. Kita bisa contoh ceritanya kayak gitu, misalkan contohnya. Dan di situ waktu orang dengar, oh dia ngalamin Yesus dah. Dan di sini tidak ada unsur pemaksaan. Nggak dibilang, makanya lu doa lu gini. Tapi kita cerita, dan aku ngalamin sesuatu yang baik. Jangan kita maksa orang, makanya doa. Lu nggak doa, itu namanya condemnation. So, part di sini adalah kita share our experience saja. Kita cerita dan let people respond to our story. Mereka bisa dengar, oh gitu ya. Dan di sini jangan terburu-buru. Just share your experience until one moment kita merasa bisa masuk atau one moment orang ini nanya siapa itu Yesus, mau juga dong kayak kamu. Kita bisa masuk ke part yang ketiga. Communicate the gospel. Communicate the gospel. Kalau yang pertama start with prayer. Kedua adalah share your experience, not theory. Dan yang ketiga adalah communicate the gospel. Waktu orang mulai tanya, siapa itu Yesus? Atau mereka bilang, aku mau juga dong ngalamin kayak kamu. Kita bisa sampaikan gospel atau berita baik atau kabar Injil kepada teman kita atau saudara kita. Nah, ada 4 tahapan yang aku mau share teman-teman. Teman-teman bisa catat. Jadi nanti next time ada kesempatan untuk bisa communicate the gospel. Teman-teman bisa bawa ini dan ini bisa teman-teman langsung cerita ke teman kalian. Yang pertama, all men have sinned. Semua manusia telah berbuat dosa. Romans 3 verse 23. For all have sinned and fall short the glory of God. Di sini kita bisa jelasin semua orang telah berbuat dosa. Dan contohnya adalah misalkan siapa yang ngajarin kita bohong at the first place? Nggak ada, tapi kita bisa total bohong. Siapa yang ngajarin kita kurang ajar atau shout back atau marah-marah sama orang tua kita? Nggak sopan, nggak hormat. Nggak ada yang ngajarin, tapi kita bisa lakukan itu. Kenapa? Because all have sinned. Semua orang telah berdosa and fall short the glory of God. Yang kita mestinya bisa hormat sama orang tua, kita mestinya bisa lakukan yang baik, tapi kita malah lakukan yang sebaliknya. Yang kedua, the wages of sin is death. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Romans 6 verse 23. Dan upah dosa adalah maut. Nah, makanya setiap dosa yang kita lakukan pasti ujung-ujungnya membawa kita kepada maut atau kepada sesuatu yang lebih turun lagi, membinasakan kita, teman-teman. Belum kita tutup usia di bumi ini, tapi kalau kita tetap melakukan dosa, ujung-ujungnya itu membawa sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita. Misalkan contoh, kita makan makanan yang high fat,
high carbs dan high sugar. Terus kita makan kayak itu. Kita nggak mau tahu tentang kesehatan. Makan. Akhirnya kita kesehatannya menurun. Akhirnya organ tubuh kita rusak. Dan akhirnya kita nggak bisa menikmati hidup. Itu kan hidupannya turun, teman-teman. Dan nanti ujung-ujungnya kalau makin parah sakitnya, amit-amit ya, kepada kematian. Semua dosa bisa membawa pada kematian. Ketiga, Jesus came to provide salvation. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Acts 4 verse 12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Tidak ada cara lain, tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan kita dari dosa kita. Hanya ada Yesus. Dia datang untuk kasih keselamatan buat kehidupan kita. Bukan hanya keselamatan pada saat nanti kita tutup usia, tapi juga menyelamatkan kehidupan kita, menyelamatkan kesehatan kita, menyelamatkan masa depan kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan pertemanan kita, menyelamatkan diri kita. Dia mau selamatkan kehidupan kita. Nah, nomor 4. We are saved by putting our faith in Jesus. Kita bisa menerima salvation itu kalau kita menaruh iman kita kepada Yesus. Romans 10 verse 9. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Wow. Jadi apa yang kita mau ajak waktu kita ajak teman-teman kita atau share kepada mereka tentang Injil, ujung-ujungnya adalah tantang mereka untuk bisa declare iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus. So, waktu kita ajak mereka untuk bisa merenungkan ini, kita mau bawa teman-teman kita atau saudara kita untuk mereka bukan hanya tahu tentang Yesus, tapi juga mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat kehidupan kita. So, communicate the gospel ada 4 hal. All men have sinned. The wages of sin is death. Jesus came to provide for salvation. Dan yang keempat, we are saved by putting our faith in Jesus. Nah, waktu kita mau pimpin teman kita, saudara kita untuk bisa menerima doa terima Tuhan Yesus, doanya bisa kayak gini, teman-teman. Coba kita cari tempat yang close, jangan yang depan publik. Maksudnya yang close, kita bisa pimpin mereka doa. Suruh mereka ikutin kata-kata kita. Bilang kayak gini, Tuhan Yesus, ikutin ya. Tuhan Yesus, hari ini, aku percaya kepada Engkau, dan menerima Engkau sebagai Tuhan, dan Juru Selamat di dalam hidupku. Ampuni dosa-dosaku Tuhan, dan terima aku menjadi anakmu. Amin. Habis itu kita doain, Tuhan, biar temanku, saudaraku, dia mengalami Yesus dalam kehidupannya. Tuhan yang dengar setiap pengakuan imannya, dan Tuhan yang seal the deal, ada keselamatan buat kehidupannya. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Udah. Habis itu, berarti dia udah declare iman percaya dia, dan salvation itu ada buat kehidupannya. Simple, right? I know it's not easy, tapi kita bisa belajar sama-sama dan teman-teman bisa rewatch this again untuk kita bisa sama-sama belajar how to share the gospel, how to communicate the gospel. Like people going fishing, waktu kita lempar umpan, teman-teman pernah mancing nggak? Jujur aku pernah mancing, tapi aku pernah lihat orang mancing. So, waktu orang pergi fishing, dia pasang umpan, dia lempar umpannya, dan dia tunggu sampai digigit. Bisa nunggunya cepat, bisa nunggu lama. Bahkan beberapa orang yang mancing bisa bilang katanya nunggunya bisa seharian untuk bisa umpannya itu diambil dan dia bisa putar dan dia dapat ikannya. So, waktu kita cerita pengalaman kita dengan Tuhan Yesus, nggak selalu orang langsung tertarik. Nggak selalu orang langsung kayak, mau dong, mau kenal Yesus dong, mau terima Yesus. Nggak selalu kayak gitu. But ada waktunya kita mesti menunggu. Kayak kita throw the bait waktu kita lagi fishing, nunggu kita cerita, nunggu terus toto
belum dapat ikan, lempar lagi, kita cerita firman, kita cerita pengalaman kita lagi, cerita lagi, sampai satu titik kailnya itu digigit, sampai satu titik teman kita, aku juga mau dong ikut ke gereja, aku juga mau dong kenal Yesus. Nah, itu momen di mana kita bisa tarik jiwa-jiwa dan bawa mereka kepada Tuhan Yesus. So, kita dipanggil untuk menjadi fisher of men. Bukan cuma kita hanya datang, menikmati, mendengar firman Tuhan, tapi untuk kita bisa share about Jesus kepada orang-orang sekitar kita, karena masih banyak orang di luar yang belum kenal Yesus dan mereka butuh Yesus dalam kehidupan kita. So, selamat jadi fisherman-fisherman-nya Tuhan, agar kita bisa menyebarkan Injil, semakin banyak orang mengenal Yesus, dan orang-orang ditolong lewat kehidupan kita. Amin. So, thank you so much for following until the end. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai, dan sebentar kita mau terima doa berkat. Aku mau undang kita angkat kedua tangan kita dan kita mau terima doa berkat. Come on. Aku berdoa memberkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus. Biar sekolah mereka diberkati Tuhan. Setiap tangan yang diangkat diberkati. Sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil menjadi berkat buat banyak orang. Sejak muda mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Biar keluarga mereka dijagai Tuhan. Kesehatan mereka dijagai Tuhan, dan apa yang mereka perlukan dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus, dan biar damai sejahtera Tuhan, sukacita, pertolongan, dan perlindungan Tuhan menyertai teman-temanku mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput kembali. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amen. So happy Sunday everybody, happy weekend, see you guys again next week. Bye-bye.